Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik, sehat? Boleh? Baik, boleh di open ya itunya. Apa namanya? Mikrofonnya. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan tutorial web, manajemen operasi bisnis. Nah, teman-teman di sini saya akan menjelaskan terkait dengan dari sesi 1 sampai sesi 4. Tapi saya lebih senang apabila ada feedback dari kalian terkait dengan diskusi ataupun pertanyaan-pertanyaan terkait dengan eh, tugas ya, tugas. Karena saya lihat dari 30 orang baru sekitar oh, baru sekitar 15 orang yang baru mengirimkan. Baik, hari ini saya akan mulai ya. Share screen-nya kelihatan? Oke, kelihatan ya. Baik. Hari ini ada enam outline yang nanti akan saya bahas. Yang pertama adalah perkenalan, lalu yang kedua definisi strategi produksi dan ataupun operasi, ya. Terus ada juga terkait dengan produk dan desain proses, ada sumber daya manusia dan desain kerja, ada lokasi, dan yang terakhir ada tanya jawab. Ini hampir sama kayak tugas kalian ya di tugas 1 terkait dengan bagaimana kalian menyusun perencanaan terkait dengan produk atau jasa. Oke, yang pertama perkenalkan, saya Budi Prabowo. Saya yang menjadi tutor Anda dalam satu semester ini ya. Dalam satu semester ini saya kalau untuk keseharian saya bekerja di salah satu kementerian di Jakarta untuk untuk malam hari dan hari Sabtu saya eh, mengajar di salah satu universitas swasta di Tangerang Selatan. Baik, saya akan langsung saja. Dan mohon maaf, ini sudah gabung ke grup semua belum? Grup WA. Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Teman-teman, karena ini balik lagi, ini karena keterbatasan waktu di Google Meet ya. Ada keterbatasan waktu di Google Meet, jadi kemungkinan nanti kurang lebih 1 jam akan stop. Dan nanti link lanjutannya karena kita harus masuk di 2 jam ya. Karena kita harus masuk di 2 jam, jadi nanti link yang selanjutnya akan saya infokan di grup, dan saya harapkan semuanya teman-teman masuk lagi ke dalam link tersebut. Baik, setelah itu saya akan masuk ke dalam yang namanya definisi strategi produksi ataupun strategi operasi. Yang pertama ya, definisi strategi produksi. Baik, strategi produksi adalah rencana jangka panjang yang mengatur bagaimana proses produksi dijalankan untuk mendukung tujuan bisnis. Lalu fokus pada efisiensi, kualitas, fleksibilitas, dan pengiriman tepat waktu. Nah, untuk membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif, ya, melalui proses produksi yang optimal. Jadi nanti di sini strategi produksi memang dihasilkan ataupun selain dihasilkan dari perusahaan, dan ini memang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan untuk bagaimana mencapai yang namanya proses manajemen, yaitu efektif dan efisien. Lalu yang selanjutnya terkait dengan strategi produksi dan operasi. Definisinya adalah strategi jangka panjang untuk mengelola sumber daya produksi secara efektif dan efisien agar selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Sebentar, sambil saya add teman kalian yang baru masuk. Untuk teman-teman yang belum masuk di grup, silahkan catat nomor telepon saya
nanti silahkan kalian WA saya ya. Kalian nanti WA saya kalau untuk buat teman-teman yang belum masuk di grup. Nanti akan saya add ke grup MOP. Baik, saya lanjutkan. Fokus utama dari strategi ya, dari strategi produksi atau operasi. Yang pertama adalah kapasitas, lalu yang kedua adalah teknologi, tenaga kerja, dan penjadwalan. Nah, untuk kapasitas, kira-kira berapa sih? Berapa banyak produksi yang harus barang yang harus diproduksi ataupun jasa yang harus dilayani. Lalu teknologi, sistem dan mesin apa yang digunakan. Lalu tenaga kerja, siapa saja yang menjalankan proses produksi, dan yang terakhir adalah penjadwalan. Kira-kira kapan dan dalam urutan berapa produksi itu akan dilakukan. Tujuan strategis ya, tujuannya adalah efisiensi biaya, kualitas produk, kecepatan dan fleksibilitas, dan dukungan terhadap keunggulan kompetitif. Jadi nanti ada keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Contoh di sini ada Zara ya. Zara itu terkenal dengan respon yang cepat, desain yang ke toko itu kurang dari 3 minggu. Lalu ada Toyota, efektif dan berkualitas. Ya, teman-teman sudah tahu bagaimana Toyota itu hasil produknya itu sangat-sangat berkualitas dan ya masih ibaratnya termasuk lebih murah dibanding dengan mobil-mobil yang di kelas Eropa. Lalu juga ada IKEA, produk massal ya. Produk massal, biaya rendah, logistik optimal. Karena apa? Logistik optimal dan biaya rendah karena yang merakit adalah konsumennya sendiri ya. Sedangkan kalau di luar negeri di sana IKEA itu memang ibaratnya untuk tenaga mereka itu sangat mahal, membayar sangat mahal. Makanya untuk tenaga ataupun untuk perakitan itu dibebankan kepada pembeli. Nah, kalau misalkan pembeli itu mau dirakitkan akan ada biaya lagi, dan itu lumayan. Biasanya di atas 10 km mereka itu per berapa biayanya, biaya ongkir dan biaya pasangnya. Lalu yang selanjutnya terkait dengan istilah produksi dan operasi. Jadi di sini adalah produksi adalah proses untuk mengubah input ya menjadi output ya, berupa barang yang dapat dijual atau digunakan. Jadi prosesnya adalah input, proses, lalu output. Ya, jadi bahan baku atau tenaga kerja atau energi menjadi berupa barang yang dapat dijual atau dipergunakan. Nah, sedangkan untuk istilah operasi sendiri adalah serangkaian aktivitas yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian seluruh proses produksi, baik untuk barang maupun untuk jasa. Istilah produksi dan operasi sering dipergunakan secara bergantian, namun operasi memiliki cakupan yang lebih luas karena mencakup juga proses dalam industri jasa seperti perhotelan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, saya absen dulu. Ada Pak Suyatno di sini? Nggak ada? Oke. Zulfa Putri Anggraini. Apakah hadir? Zulfa? Devi Isfianingsih hadir, baik. Oke, yang belum hadir saya absenkan dulu. Aulia Syahada, ada Aulia? Nggak ada. Aldo Dwi Putra, Aldo nggak ada. Kurotul Aini, oke, baik, Kurotul Aini. Enggar Ayu Saraswati, Enggar ada Enggar? Ya. Rio Febrian, oke. Andini Rosmalita Putri,
Belum ada. Aliudin? Belum ada Aliudin. Rizka Aulia? Oke, baik. Metri Setiandini? Baik. Oke, Metri. Mutiara Rahma? Mutiara ada? Belum. Fitria Dwi Wulandari? Oke. Ya. Oke. Makasih, Fit. Anissa Putri? Baik. Yurinda Marlina? Belum. Nanda Eva? Nanda? Oke, suaranya jauh, Mas. Rizka Anissa Putri? Ada? Rizka Anissa? Belum, baik. Putra Nanda? Muhammad Fahril? Belum. Yesi Puspita Anggraini? Belum. Umi Lydia? Baik. Ana Isnaini? Ada Ana? Oke. Puja Srinandita? Nanda? Oke. Tanda Eva Tri Widianto? Oke. Puja Srinandita ada? Nggak ada? Oke. Dila Zulfah Nurjana? Belum datang. Baik. Oke, saya lanjutkan kembali. Siapa? Karisa? Sebentar. Di saya nggak ada namanya, Mbak. Siapa namanya? Karisa? Sebentar. Kamu di kelas berapa, maaf? Mbak Karisa? Iya. Operasi bisnis 186 bukan? Iya. Siapa? Citra Prasasti. Sebentar. Di saya belum ada. Bentar ya. Halo Citra. Kamu di 186 bukan? Kelasnya di 186.
Oh, salah kelas ya. Nah, nggak apa-apa. Iya, silahkan. Mbak Citra juga nggak ada di sini. Sebentar. Zulfa siapa? Zulfa Putri. Sebentar. Zulfa, oh iya iya belum. Zulfa ada di sini. Zulfa udah, oke. Zulfa masuk ya. Iya, terus yang Citra, Citra coba di 186 bukan, Mbak? Namanya Citra siapa? Sorry. Citra Prasasti. Nggak ada di sini. Nggak masuk di sini Mbak Citra. Coba tolong ini kalau saya sih di sini manajemen operasi bisnis 186 gitu. 186 ya. Sebentar. Tapi dari kemarin link apa namanya? Link diskusi masuk nggak? Heeh. Udah komentar di diskusinya belum? Dari sesi 1 sampai sesi 4. Sudah ya? Oke, sebentar. Biar sama-sama enak ya. Ini saya lihat dulu di sesi 3. Citra. Sebentar. Iya, Citra Prasasti sih masuk di sini ya. Oke. Coba nih saya save dulu di sini. Oke, ternyata di sebelahnya. Maaf. Ada unselect. Oke, Fani, Alia, Citra, Dimas, Torik, dan Suci. Suci ada Suci. Suci bukan ya? Oke. Oke, baik. Ada lagi yang belum saya panggil mungkin? Udah semua? Oke, saya akan masuk lagi ke yang tadi ya, teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke dalam definisi manajemen operasi. Oke, karena sekarang manajemen operasi itu sudah menjadi mata kuliah berpraktik ya. Jadi ada tutorial webnya seperti ini. Beda sama hampir sama dengan karya ilmiah. Jadi nanti kalian di beberapa mata kuliah karena ini perubahan dari kurikulum kampus Merdeka Belajar menjadi kurikulum OB, yang berbasis outcome based objectivity. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan definisi dari manajemen operasi. Yang pertama, manajemen operasi merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan, baik itu proses produksi barang maupun jasa di dalam organisasi. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah pasti meningkatkan efisiensi proses. Lalu yang kedua adalah menjamin kualitas produk ataupun jasa, dan yang terakhir adalah mencapai kepuasan pelanggan. Balik lagi teman-teman, hampir semuanya khususnya perusahaan-perusahaan besar itu pasti akan outputnya adalah mencapai kepuasan pelanggan. Contoh yang paling gampang adalah saat ini adalah Gojek, ya kan? Gojek itu ataupun Grab itu sangat-sangat berpengaruh untuk ibaratnya memberikan bintang 5 kepada mitra kerjanya, yaitu driver-drivernya. Apabila nih misalkan dikasih bintang 1, dikasih bintang 2, itu biasanya akan langsung ditindaklanjuti. Saya pernah kebetulan
kejadian dari Kalibata ke Pondok Indah. Saya sudah bilang, "Pak, lewat sini aja, ini lebih cepat," karena waktu itu saya memang mau ketemu dengan klien, ya, mau ketemu dengan pihak ketiga. Lalu si drivernya tetap kekeh ikutin dengan track yang sudah ditentukan. Tetapi ya balik lagi karena itu adalah urgent dan memang saya buru-buru, yang tadinya saya harusnya sampai sebelum waktunya, saya bisa lewat setengah jam gara-gara dia mengikutin itu dan tidak sesuai dengan arahan kita. Nah, hal-hal seperti itu saya memberikan bintang 1 kepada driver Gojek tersebut karena ya pasti kecewa lah ya. Itu saya langsung ditelepon dari pihak Gojeknya. Waktu itu tahun sekitar 2015-2016. Awal-awal Gojek baru lumayan booming. Ya, lumayan booming. Nah, itu kenapa Bapak memberikan penilaian sampai seperti itu. Nah, sampai sebegitunya ibaratnya sebuah perusahaan itu tidak mau kehilangan satu customer sekalipun. Jadi memang betul-betul tujuan utamanya adalah mencapai kepuasan pelanggan. Contoh yang sudah tadi kita dengar lagi terkait dengan Toyota ataupun BMW. Kalau misalkan kalian tahu, misalkan ada Mercy ataupun BMW, mereka itu memberikan servis sampai di 3 atau di 4 tahun tanpa harus membayar, termasuk ganti oli ya, Kalau Toyota, Suzuki itu masih berbayar, tapi jasa servisnya itu yang gratis. Baik, ruang lingkup keputusan. Yang pertama adalah operasional harian, yaitu terkait dengan penjadwalan, lalu pengelolaan tenaga kerja dan pengendalian kualitas. Lalu yang kedua adalah strategi jangka panjang, yaitu terkait dengan pemilihan teknologi, lokasi fasilitas, perencanaan, dan sistem produksi. Nah, ini adalah sejarah manajemen operasi. Nanti akan saya PPT-nya akan saya kirimkan ke teman-teman ya, lewat grup. Nanti akan saya kirimkan ke teman-teman. Terus juga nanti contoh saya sudah melihat jawaban dari teman-teman. Ada beberapa mahasiswa yang saya kasih nilai sempurna ya, karena memang apa yang diminta yaitu yang diberikan dari mahasiswa ke kami. Nah, untuk teman-teman yang nilainya masih merasa belum puas mendapat nilai segitu, silahkan kalian mengirimkan kembali ya, ditunggu sampai hari Senin ya, hari Senin terakhir jam 10 apa jam 3 siang gitu. Jam 10 atau jam 3 siang, jadi kalian akan bisa mendapatkan nilai yang terbaik, nilai yang paling tinggi lah yang bisa kalian dapatkan. Oke, selanjutnya terkait ruang lingkup ya. Nah, ruang lingkup manajemen operasi yang pertama adalah perancangan sistem dan proses operasi. Ini adalah menentukan bagaimana barang dan jasa itu akan dibuat, termasuk dari layout fasilitas, jenis proses, dan aliran kerja. Lalu ada juga perencanaan dan kapasitas serta pengendalian produksi, yaitu menghitung kebutuhan produksi jangka pendek dan jangka panjang, menjadwalkan produksi agar sesuai dengan permintaan dan efisiensi sumber daya. Lalu yang ketiga adalah manajemen kualitas persediaan dan rantai pasokan, supply chain. Mohon maaf, pada saat saya ngomong gini ada suara lain nggak yang masuk? Nggak ada, aman ya? Oke, baik. Soalnya di sini hujan, di Jakarta hujan soalnya. Oke, lalu tadi manajemen kualitas, persediaan, dan rantai pasokan. Ya, di sini adalah menjamin kualitas, ya kan? Ibaratnya ada standarnya dan juga layanan. Lalu mengelola inventory agar efektif dan efisien serta tepat guna, dan mengatur aliran bahan baku dan barang jadi dari pemasok ke pelanggan. Jadi teman-teman di sini manajemen operasi
operasi ini sangat kompleks ya, sangat kompleks dan memang, eee, ini adalah salah satu kebutuhan yang ada di lapangan. Salah satu kebutuhan yang ada di luar sana yang memang nanti kalian itu akan nanti bersinggungan kepada manajemen operasi. Nah, di beberapa universitas termasuk, di kampus saya, manajemen operasi dan manajemen produksi itu sudah digabung. Nah, tetapi di sini belum. Apakah itu salah? Enggak, belum. Karena memang manajemen operasi, saat ini di apa namanya, di UT memang masih menjadi sebuah mata kuliah yang masih mandiri, belum digabung. Sedangkan kalau yang lainnya itu masih sudah digabung. Karena memang ada kesamaan antara manajemen operasi dan manajemen produksi, karena bersinggungan di dalam khususnya dalam, lokusnya ataupun, lokasinya, yaitu, rata-rata adalah perusahaan dan pabrik. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsinya, ya. Fungsi operasi dalam organisasi. Fungsi operasi adalah merupakan salah satu fungsi dari salah satu fungsi inti dalam organisasi yang bertanggung jawab atas proses penciptaan barang dan jasa. Operasi sudah pasti memiliki peran strategis karena menentukan bagaimana input, contohnya bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi diubah menjadi output yang memiliki nilai tambah bagi pelanggan, ya. Lalu dalam prakteknya fungsi ini tidak berdiri sendiri, tetapi dalam dalam interaksinya eh, ini erat dengan fungsi yang lain. Jadi contohnya fungsi operasi itu nanti akan eh, bertemu dengan yang namanya kayak seperti keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Nah, melalui koordinasi dan integrasi yang baik, fungsi operasi ini berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan organisasi, termasuk efisiensi biaya, kepuasan pelanggan, dan keunggulan kompetitif. Nah, ini ada organisasi produksi, nanti bisa kalian baca sendiri ya. Nanti bisa kalian baca. Selanjutnya ini ada sistem produksi, sama. Jadi ada jenis-jenis dalam sistem produksi termasuk mass production, jadi produksi yang skala besar ya, skala besar. Terus ada batch production, per kelompok. Terus ada job production, produksi sesuai dengan pesanan ya, dan continue production ya, yang otomatis, jadi kayak semen, minyak, dan lain-lain. Nah, untuk global operasi di sini adalah operasi produksi di dalam skala yang global ya. Di sini operasinya bersifat lintas negara, tidak terbatas hanya pada satu lokasi dan melibatkan strategi global untuk efisiensi, kecepatan, dan daya saing. Oke, saya akan ambil contoh misalkan operasi produksi dalam secara global. Banyak mobil ya kan, Toyota itu nggak hanya di Jepang tapi di Indonesia dan di lain negara-negara termasuk Amerika dan Eropa. Lalu yang paling gampang adalah Indomie. Di Afrika itu adalah menjadi sebuah produk favorit ya. Bahkan di Afrika Selatan, kalau misalkan kalian bisa lihat di YouTube ya, itu bahkan Indomie itu menjadi sebuah barang untuk menentukan statusnya mereka gitu. Jadi dalam dalam mencari sebuah jodoh seorang laki-laki itu kepada perempuannya, itu biasanya akan membawa Indomie, bawa 1 dus ataupun berapa dus untuk menjadi salah satu seserahan. Kalau di Indonesia ada menjadi salah satu seserahan yang wajib dihantarkan pada saat mereka akan melakukan pernikahan. Jadi Indomie sampai sebegitunya di dalam tradisi ataupun kearifan lokal dalam Afrika ya. Itu contoh ibaratnya operasi yang bersifat lintas negara. Nggak ini juga di Australia, bahkan di Arab Saudi itu ada Indomie ya. Dan memang hampir di mulut semua orang itu pada cocok ya Indomie. Contohnya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah mengelola operasi secara unggul.
memungkinkan perusahaan memenangkan persaingan melalui efisiensi dan keunggulan layanan. Yang pertama adalah penekanan biaya, ya, biaya produksi dan operasional tanpa mengorbankan kualitas, sehingga mendapatkan penawaran harga yang lebih kompetitif. Lalu ada kualitas, yaitu menghasilkan produk dan jasa yang konsisten, andal, dan ada standar, ya, ada standar secara berkelanjutan. Lalu ada pengiriman, ya, dan ada fleksibilitas. Fleksibilitas adalah mampu menyesuaikan proses produksi terhadap perubahan permintaan. Nah, di sini adalah contohnya Toyota. Toyota dengan sistem lean production, yaitu menciptakan proses yang sederhana, ya, sederhana, yang ramping dan fokus kepada perbaikan berkelanjutan. Jadi di sini ada di sini disebutkan Kaizen, ya. Kaizen itu salah satu budaya di Jepang, ya, yang yang sering sudah menjadi selain ada satu lagi yang metode yang paling digunakan di Jepang itu adalah just in time, yaitu terkait dengan kedisiplinan waktu. Nah, di sini Toyota ibaratnya menjadi pemimpin global di industri otomotif, khususnya di Asia. Toyota itu sudah the best lah pokoknya. Baik, saya lanjutkan lagi yang slide selanjutnya. Di sini ada tingkat keputusan dalam manajemen operasi bisnis, ya. Tingkatan keputusan dalam manajemen operasi yaitu keputusan strategis terkait dengan jangka panjang ataupun dampak, ya, dampaknya yang paling besar. Yang pertama adalah lokasi fasilitas, menentukan lokasi pabrik atau gudang berdasarkan biaya logistik, akses bahan baku, tenaga kerja, dan kedekatan pasar. Lalu ada teknologi produksi, lalu juga ada desain produk dan proses, yaitu merancang sebuah produk serta proses produksinya agar selaras dengan strategi pasar dan kebutuhan pelanggan. Nah, di sini, ya, untuk lokasi fasilitas ini lebih banyak, ya. Kalau misalkan lokasinya sekarang itu sudah ditentukan oleh pemerintah, ada kawasan industri, ya kan, misalkan di Pulau Gadung, ada kawasan industri di Cilengsi, daerah Cilengsi, Cikarang, Tangerang, dan lainnya. Nah, kenapa kawasan industri itu jauh sebenarnya dari pusat kota, yaitu salah satunya adalah memang di situ adalah sebagai tempat untuk menentukan ataupun mendelivery beberapa produk yang sudah dihasilkan. Jadi kayak misalkan ada lokasi gudang, ya, ada gudangnya, misalkan contoh lokasi pabriknya itu ada di Karawang, ya, lokasi pabrik baterai khususnya baterai untuk mobil listrik. Jadi pabriknya di Karawang, jadi nanti gudangnya di Bekasi gitu. Nah, kenapa pabrik-pabrik itu tidak boleh lagi masuk di dalam kawasan Jakarta, karena memang sudah diatur seperti itu. Jadi untuk mengurangi satu polusi, lalu ada, ya, beberapa kebijakan lain, ataupun itu dampak dampak lingkungan, analisis dampak lingkungan itu sudah diterapkan dalam kebijakan dari daerah. Lalu ada untuk jangka menengahnya terkait dengan keputusan taktis, ya. Itu ada penjadwalan produksi, layout pabrik, dan pengendalian kualitas. Dan yang terakhir untuk jangka pendek adalah keputusan operasional, yaitu manajemen tenaga kerja, pemeliharaan mesin. Nah, selanjutnya adalah strategi operasi. Nanti bisa kalian baca, ya. Lalu yang terakhir di sesi 1 ada model strategi operasi. Yang pertama adalah model biaya rendah, ya. Terus ada diferensiasi, ya. Dan ada model responsif. Nah, model biaya rendah ini fokusnya adalah kepada efisiensi operasional terkait untuk menekan biaya serendah mungkin tanpa mengorbankan kualitas pasar. Nah,
Perusahaan yang menerapkan strategi ini biasanya mengandalkan proses yang terstandarisasi, volume produksi tinggi, serta optimasi rantai pasokan. Contohnya adalah Walmart. Nah, ini kita ngelihat dari luar negeri ya, dari luar negeri yang mampu menawarkan harga sangat kompetitif melalui efisiensi logistik dan kekuatan negosiasi dengan pemasok. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini yang bisa dilihat yang hampir sama kayak Walmart adalah saya kurang tahu kalau di tempat saya itu yang harganya lebih murah, lengkap ya, dan itu serba ada. Itu ada Naga Swalayan ya. Dibanding dengan Superindo, dibanding dengan Alfamidi, dibanding dengan Hypermart ataupun Giant ya. Di tempat saya, di lokasi rumah saya, yang paling murah adalah Naga Swalayan. Itu eh, apabila orang-orang jual ke situ, membeli barang di situ, itu bisa dijual kembali. Mereka masih bisa mendapatkan untung. Dan dan ada beberapa diskon-diskon ataupun apa. Jadi lebih bisa untuk dijual kembali. Oke, lalu yang kedua adalah terkait dengan model diferensiasi, meningkatkan pada penciptaan produk yang unik, inovatif, dan bernilai tinggi bagi pelanggan. Fokusnya bukan hanya harga, tapi kualitas, desain, dan pengalaman pelanggan yang superior. Nah, di sini kita mencontohkan Apple. Jadi, Apple berhasil membangun keunggulan melalui produk yang estetis, fungsional, dan terintegrasi dalam ekosistem teknologi yang sulit ditiru oleh pesaing. Jadi, strategi ini memungkinkan perusahaan menetapkan harga premium karena pelanggan menghargai nilai tambah yang ditawarkan. Baik, kalau Anda membeli Apple, biasanya nanti misalkan membeli iPhone, ya kan? Misalkan membeli iPhone. Biasanya nanti akan membeli sebuah iPad. Lalu kalau misalkan lebih ini, kalian akan membeli sebuah MacBook. Jadi memang dalam ekosistem Apple ya, dalam Apple yang dijual adalah ekosistem. Jadi dari sebuah laptop MacBook ke iPad dan ke iPhone itu terintegrasi. Semuanya bisa saling berhubungan. Pada saat itu tinggal kirim, misalkan mau butuh file dari MacBook ke iPad ya, ke iPad itu tinggal kirim aja lewat AirDrops. Sama dari MacBook ke iPhone tinggal kirim aja lewat iDrop. Jadi ekosistem yang saling terintegrasi. Pada saat menggunakan earphone di iPhone ya, AirPod ya Pak ya, itu juga nanti pada saat nanti itu kita bisa langsung mendengarkan musik juga di MacBook. Jadi sebuah ekosistem yang hebat yang saat ini memang masih belum bisa dikalahkan, kecuali mungkin Huawei dengan Harmony OS-nya itu udah hampir sama dengan Apple. Cuma nanti ada beberapa yang namanya inovasi ya, yang namanya inovasi dari Apple itu nanti akan mengubah produk-produk mereka. Contoh iPod sekarang sudah tidak diproduksi lagi ya, sudah disuntik mati sama Apple. Karena apa? Karena iPod itu fungsinya sudah ada di iPhone ya, fungsinya sudah sama di iPhone. Jadi di iPhone sudah bisa merupakan sebuah iPod juga yang merupakan pemutar musik digital yang pada saat zaman itu tahun 2001 kalau nggak salah, itu adalah hasil dari inovasi pendiri Apple ya, yang memang membuat iPod itu adalah sebuah musik player yang benar-benar revolusioner. Oke, yang ketiga kita masuk ke dalam mode responsif, yaitu menekankan kecepatan dan fleksibilitas dalam merespons perubahan tren pasar ataupun permintaan konsumen.
Perusahaan dengan strategi ini memiliki sistem produksi dan distribusi yang lincah, memungkinkan mereka memperbaharui produk dengan cepat sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, di sini contohnya adalah Zara ya, Zara. Teman-teman sudah tahu sendiri di sini adalah terkait dengan desain ataupun dengan pakaian, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Di sini mampu merancang dan mendistribusikan pakaian baru ke tokonya hanya dalam waktu beberapa minggu. Kalau tadi kita lihat di slide sebelumnya yang di depan hanya kurang dari 3 minggu. Nah, keunggulan ini menjadikan sangat adaptif terhadap tren mode dan menciptakan sense of urgency bagi pelanggan untuk segera membeli. Balik lagi, kalau yang namanya desain baju ya, desain baju itu biasanya sebulan tuh udah berubah lagi, sudah berubah lagi, entah yang namanya nanti kembangnya di sini atau nanti pindah ke kiri atau pindah ke depan. Nah, itu yang namanya perkembangan zaman khususnya mode baju. Baik, teman-teman sampai di sini, sampai sesi 1, apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada akan saya lanjutkan ke sesi 2. Saya lanjutkan. Baik. Oke, sesi 2 ini terkait dengan produk dan desain proses ya, desain proses. Kita akan masuk yang pertama terkait dengan desain produknya dulu. Nah, apa sih desain produk dan faktor-faktor yang mempengaruhi? Yang pertama adalah desain produk merencanakan ya, proses pengembangan bentuk, fungsi dan fitur suatu produk agar memenuhi kebutuhan, keinginan, ekspektasi pengguna sekaligus mempertimbangkan aspek teknis, estetika, ergonomis, dan ekonomi. Tujuannya adalah menciptakan produk yang tidak hanya menarik secara visual, tapi juga fungsional, aman digunakan, mudah diproduksi, ramah lingkungan, dan memiliki added value ataupun nilai tambah di pasar. Proses ini melibatkan identifikasi masalah melalui kebutuhan, pencarian ide, pembuatan konsep, pembelian material, hingga perencanaan detail yang siap untuk diproduksi. Contoh, ya, contoh. Saya ambil contoh Apple lagi. Pada saat teman-teman mungkin tahu iPhone 7, 8, iPhone X dan iPhone 11 itu ininya melengkung ya, melengkung. Nah, mulai dari iPhone 12, 13 sampai ke sini desainnya itu balik ke iPhone 4 dan iPhone 5 lagi. Bentuknya itu kotak, enak digenggam ya, enak digenggam. Karena apa? Karena Apple itu banyak mendapatkan masukan bahwa kenapa sih nggak dibikin kayak dulu lagi. Nah, seperti itu. Jadi adanya pengembangan ya, adanya juga ibaratnya identifikasi masalah. Ternyata masalah di pasar, konsumen maunya tuh seperti ini gitu ya, maunya seperti ini. Dan balik lagi kayak misalkan dari iPhone 13, 14, 15, 16 itu menggunakan bodi titanium. Nah, tapi aduh, kenapa nih? Tapi di iPhone 17 balik lagi ke aluminium. Apakah ini suatu kemunduran yang tadinya sudah titanium menjadi aluminium? Dan case-case baru banyak itu menghasilkan bahwa iPhone yang baru itu rentan dengan yang namanya baret ya, baret. Oke, kita masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi kebutuhan dan preferensi konsumen yang sudah tadi saya contohkan. Lalu ada persaingan pasar ya, persaingan pasar. Saya akan ambil contoh iPhone lagi. Kalau misalkan teman-teman tahu, iPhone itu dulu layarnya kecil dibanding dengan Samsung Note
ya, Samsung Note itu layarnya udah 5,5 inci sampai ke 6 inci. Sedangkan Apple belum. Nah, karena persaingan pasar, konsumen itu menginginkan layar yang lebih lebar, ya, layar yang lebih lebar. Nah, terus ada perkembangan teknologi. Kenapa Apple belum membuat ponsel lipat seperti Samsung? Padahal kan Apple itu kan ibaratnya layarnya aja mereka itu pesannya sama Samsung. Tapi kenapa mereka itu belum bisa membuat ponsel lipat sama seperti Samsung? Banyak kebijakan-kebijakan ataupun banyak pertimbangan-pertimbangan yang memang mereka masih belum lakukan. Dan bagaimana efisiensi biaya dan produksi itu mempengaruhi nilai jual suatu produknya mereka, ya. Kenapa nggak diproduksi di Amerika? Kenapa harus diproduksi di Cina, ya kan? Ataupun sekarang lebih diproduksi di Vietnam yang biayanya justru lebih rendah lagi. Dan balik lagi, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah regulasi dan standar. Ya, standar. Sama seperti waktu ada case baterainya Samsung meledak. Ya, jadi waktu itu menggunakan baterai lithium itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Jadi sekarang itu hanya boleh ada baterai lithium ion. Nah, waktu itu Samsung menemukan suatu baterai yang baru, tapi itu campuran antara baterai lithium ion dengan apa gitu. Secara daya tahan memang mempengaruhi, tapi secara tekanan dan panas dan lainnya itu mempengaruhi sehingga itu baterainya bisa meledak. Baik, saya selanjutkan terkait dengan pengembangan produk yang baru, ya. Di sini ada konsep pengembangan, ada produk desain, dan ada pilot production ataupun testing, ya. Di sini kalau misalnya konsepnya itu ada pastilah dengan berkaitan dengan ide, ya. Ide pengembangan dari pasar dan teknologi. Lalu juga ada produk dan desain terkait dengan pertimbangan untung ruginya, biaya, kualitas, dan penampilan produk. Dan balik lagi untuk mengesahkan penampilan pasar dan teknis itu masuk ke dalam di testing. Oke, kita masuk produk life circle, ya. Produk life circle terkait dengan sudut pandang pemasaran versus sudut pandang produksi. Jadi life circle-nya kita akan melihat terkait yang pertama adalah sudut pandang pemasaran. Fokus utamanya bagaimana suatu produk diterima di pasar dan strategi untuk mempertahankan atau meningkatkan penjualan di setiap tahap. Tujuannya yaitu mengelola brand, harga, promosi, dan distribusi agar produk tetap relevan dan diminati konsumen selama mungkin. Kita akan kasih contoh terkait dengan Toyota lagi, ya. Karena saya tidak mau memberikan contoh dari produk mobil. Contoh mobil Cina. Mobil Cina itu tidak punya yang namanya manajemen risiko. Yang penting mobil Cina itu contoh BYD, pada saat mereka itu membuat sebuah mobil, gimana caranya mobil ini bisa laku? Gimana caranya nih? Ya kan produk gue itu bisa habis dari gudang. Gitu. Mereka itu hanya berpikir pada itu. Tapi bagaimana nanti setelah ini after sales-nya, ya. Setelah dijual terus mobilnya mau diapain nih? Gitu. Nah, ini hampir sama nasibnya, ya. Hampir sama nasibnya kayak dulu kalau misalnya teman-teman tahu pada saat awal-awal motor Cina masuk ke Indonesia, Jialing, Hokkaido, ya kan, dan lainnya, KTM dan lainnya. Itu pada saat pertama kali masuk ke situ gimana caranya produk Cina itu ataupun motor-motor itu laku dulu, urusan nanti belakangan. Itu bisa kalau dulu kan yang Jialing, yang Hokkaido itu kan mirip Honda Supra zaman dulu ya, ataupun Honda Grand zaman dulu, ataupun ada yang mirip CBR Gen 1. Nah, itu nanti itu bisa dikompilasi, itu bisa diadopsi dengan mesin-mesin dari Honda, ya kan, dari Honda ataupun Yamaha.
Nah itu. Nah sekarang bagaimana sebuah sebuah perusahaan Toyota itu bisa mengelola brand, harga, promosi dan distribusi agar produk tetap relevan dan diminati konsumen selama mungkin. Oke teman-teman, bedanya mobil zaman dulu dengan mobil zaman sekarang ataupun motor zaman dulu dengan motor zaman sekarang itu ada batas waktunya. Kalau dulu pada saat sebuah motor, kita lihat contoh Vespa. Vespa itu diproduksi, bagaimana sebuah motor Vespa itu mampu seawet mungkin, ya, seawet mungkin. Nah, jadi pada saat sudah diproduksi itu motor itu bisa seawet mungkin. Jadi dulu sampai sekarang contoh, saya akan contoh pengalaman saya ya. Saya punya motor Vespa dari tahun 1977. Dari dulu sampai sekarang yang namanya pelek, yang namanya tromol, yang namanya blok mesin, yang namanya mesin itu belum diganti sampai sekarang. Baru hanya ganti oli, baru hanya ganti ban dan cuman cat motornya saja. Tapi yang lainnya, mesin dan lainnya masih standar, masih orisinil. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat nih contoh Yamaha, ya kan? Yamaha NMAX, wah dengan diasil silinder, ya kan? Bisa menggaransi sampai 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun, ya kan? Setelah 5 tahun rata-rata apabila tidak tidak dirawat, biasanya nanti itu akan kena yang namanya silinder ataupun blok mesinnya. Ya, itu akan terjadi dan itu memang ada penurunan penurunan nilai dari suatu barang itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tahap produk life cycle, terkait dengan perkenalan, ya, pertumbuhan, kedewasaan dan penurunan. Nah, untuk fokus pemasarannya dan perkenalan adalah membangun kesadaran merek dan mengedukasi pasar. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di iklan, motor standar yang kencang apa? Yamaha, gitu. Karena apa? Karena sudah diedukasi oleh brand Yamaha bahwa yang kencang itu Yamaha. Bahkan ibaratnya mereka itu sampai mengirimkan ataupun membuat Valentino Rossi sebagai itu iklannya. Oke, sebentar ya. Oke, teman-teman, ini mic-nya sebentar lagi 5 menit lagi akan mati. Jadi saya akan
off dulu dari sini ya, akan off dulu dari sini. Nanti akan saya kirimkan linknya lewat grup ya, lewat grup. Jadi nanti kalau sudah diterima, mohon teman-teman join lagi di sini. Oke? Baik. Oke, kalau ya nanti saya kasih linknya. Enggak, lewat grup. Mbak Nisa sudah join grup belum? Coba lihat di ini, di apa, di chat. Di situ saya sudah mencantumkan nomor saya. Tolong chat saya, nanti akan saya kirimkan link grupnya. Ya, 0817 0817 0817 168797. Nanti tolong WA ke saya, nanti akan saya kirimkan link grupnya. Jadi nanti teman-teman semua infonya selain dari link to web ya, selain dari link sesi akan saya infokan juga di link grup. Ya, boleh catat nomor saya, Mbak. Nanti tolong WA ke saya. Ya, 0817 16 8797. 0817 16 8797. Baik, oke. Baik, terima kasih teman-teman. Nanti tunggu ya, nanti akan saya kirimkan linknya. Terima kasih. Terima kasih.